Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aidil Faris, NPM 2024 12293, Prodi Teknik Informatika atau Teknik, kelas TIB, dosen pengampu Bapak Ibnu Ali, MFILI, matkul filsafat. Di sini saya akan mempresentasikan tentang epistemologi, hakikat dari teori pengetahuan. Oke, lanjut. Sebuah kajian mendalam mengenai asal-usul, proses, dan batas-batas pengetahuan manusia dalam perspektif filsafat umum. Apa itu epistemologi? Epistemologi yaitu etimologi berasal dari bahasa Yunani epitisme, pengetahuan, dan logos, ilmu. Secara harfiah berarti kajian tentang pengetahuan. Nah, di sini epistemologi mempunyai dua kata, yaitu epistemos dan logos. Yang pertama episteme berarti pengetahuan, dan yang kedua yaitu logos, dan jika disatukan yaitu pengetahuan ilmu. Definisi ahli, menurut Harha Titus, ini adalah cabang filsafat yang membahas hakikat, asal-usul, dan batas pengetahuan manusia. Menurut definisi ahli di sini, yaitu cabang filsafat yang membahas hakikat, asal-usul, dan batas pengetahuan manusia. Itu adalah epistemologi. Lanjut lagi, yaitu ruang lingkup kajian. Ruang lingkup kajian epistemologi mencakup dimensi luas yang menjadi fondasi bagi seluruh bidang ilmu pengetahuan. Ada 3 ruang lingkup kajian epistemologi, yaitu 1. Hakikat pengetahuan, mendefinisikan apa yang sebenarnya dimaksud dengan tahu dan membedakannya dari sekedar opini. Yang pertama itu hakikat pengetahuan, mendefinisikan apa yang sebenarnya dimaksud dengan tahu dan membedakan dari sekedar opini. Yang kedua yaitu proses dan metode, menelusuri cara dan prosedur sistematis untuk mencapai sebuah kebenaran ilmiah. Yaitu ruang lingkup yang kedua kajian epistemologi, yaitu proses dan metode, yaitu menelusuri cara dan prosedur sistematis untuk mencapai sebuah kebenaran ilmiah. Yang terakhir yaitu yang ketiga, validasi dan batas. Validitas dan batas, menentukan kriteria sebenarnya dan sejauh mana rasio manusia mampu menjangkau realitas. Yaitu yang ketiga itu validitas dan batas, menentukan kriteria sebenarnya dan sejauh mana rasio manusia mampu menjangkau realitas. Pentingnya epistemologi. Epistemologi, tanpa landasan epistemologi, ilmu pengetahuan akan kehilangan arah dan metode yang benar. Jadi di sini epistemologi itu sebagai penentu arah. Jika tanpa epistemologi, arah metode yang kehilangan arahnya jika epistemologi ini tidak ada. Itu rusunnya fenomena terlihat, cabang ilmu, dan metode lagi, dan validasi. Terus yang terakhir yaitu epistemologi. Beberapa berperan sebagai filter untuk membedakan antara pengetahuan yang valid dan yang keliru atau subjektif. Lanjut, metode memperoleh pengetahuan. Di sini metode memperoleh pengetahuan yaitu pendekatan sistematis yang digunakan manusia untuk membangun ilmu pengetahuan. Yaitu ada 3 metode. 1. Metode empiris, 2. Metode rasional, dan yang ketiga itu metode ilmiah. Metode empiris berangkat dari observasi fenomena menuju kesimpulan umum atau induksi. Nah, di sini metode empiris berangkat dari observasi umum fenomena menuju kesimpulan umum yang disebut induksi. Metode rasional di sini menekankan penalaran dari hal umum ke khusus yang disebut juga dengan deduksi. Dan yang ketiga yaitu metode ilmiah. Metode ilmiah gabungan antara penalaran rasional dan pembuktian empiris secara sistematis. Nah, itu yang disebut oleh metode ilmiah.
Di sini sumber pengetahuan utama. Sumber pengetahuan utama yaitu dari mana manusia memperoleh kebenaran. Para filsuf membaginya ke dalam beberapa kategori, yaitu yang pertama empirisme, rasionalisme, dan intuisi. Yang pertama yaitu pengetahuan empirisme. Sumber pengetahuan empirisme. Pengetahuan berasal dari pengalaman indrawi. Manusia lahir sebagai tabu rasa atau kertas putih. Itu menurut sumber metode empirisme. Terus yang kedua itu rasionalisme. Sumber metode rasionalisme sumber pengetahuan rasionalisme, akal budi adalah sumber utama. Kebenaran ditemukan melalui penalaran logis atau discrete test. Yang ketiga yaitu intuisi. Intuisi adalah pemahaman langsung tanpa proses rasional yang panjang dan instan. Otoritas dan wahyu. Otoritas dan wahyu. Selain akal dan indera, terdapat sumber pengetahuan yang bersifat eksternal dan tradisional. Otoritas pengetahuan yang diterima oleh tokoh atau lembaga yang dianggap ahli, guru, ilmu, atau pemuka agama. Wahyu di sini yaitu kebenaran absolut dari Tuhan yang bersifat transendental dan menjadi dasar bagi semua pengetahuan. Itu adalah wahyu. Wahyu di sini yaitu kebenaran absolut dari Tuhan yang bersifat transendental. Lanjut, kriteria kebenaran. Bagaimana kita menentukan bahwa suatu pengetahuan itu benar? Bagaimana? Yaitu terdapat 3 teori. Truth in Scripture. 3 teori yang pertama yaitu korespondensi. Kebenaran ditentukan oleh kesesuaian pernyataan dengan kenyataan atau fakta di lapangan. Itu adalah kebenaran, kriteria kebenaran menurut korespondensi. Yang kedua yaitu koherensi. Metode kebenaran menurut koherensi yaitu kebenaran dinilai dari konsistensi suatu pernyataan dengan teori-teori yang sudah dianggap benar yang sudah ada sebelumnya. Dan yang terakhir yaitu pragmatis. Kriteria kebenaran pragmatis yaitu suatu dianggap benar jika memiliki manfaat praktis dan fungsional bagi kehidupan manusia. Itu menurut kriteria kebenaran pragmatis. Suatu dianggap benar jika memiliki manfaat praktis dan fungsional bagi kehidupan manusia. Oke, kesimpulan dan refleksi. Kesimpulannya di sini epistemologi bukan sekedar teori, melainkan alat kritis untuk menavigasi informasi di era modern. Fondasi berpikir yaitu memahami hakikat, sumber dan metode pengetahuan dalam adalah kunci berpikir sistematis. Sikap kritis membantu manusia menilai kebenaran secara mendalam dan menghindari kesalahan berpikir atau fallacy. Yang ketiga yaitu integrasi nilai. Pengembangan ilmu harus tetap mempertahankan nilai moral dan spiritual atau al-aqtas. Itu kesimpulan dan refleksinya di era modern saat ini. Nah, ini daftar pustaka yaitu Al-Aqtas SMN 1905, Sokrates R 1637, Katsov LO 1953, Sri Sumantri JS 2013, Titus HH yaitu 2009. Sebagai penutup dapat disimpulkan bahwa epistemologi memiliki peran yang sangat penting dalam memahami bagaimana pengetahuan diproses, dibangun, dan dipertanggungjawabkan kebenarannya. Melalui kajian epistemologi, kita diajak untuk berpikir kritis terhadap sumber pengetahuan, metode memperoleh pengetahuan secara batas-batas kemampuan manusia dalam memahami realitas. Pemahaman tentang hakikat dan teori pengetahuan tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga
menjadi landasan dalam pengembangan ilmu pengetahuan, pendidikan, dan cara berpikir ilmiah. Dengan memahami epistemologi, kita diharapkan mampu bersikap lebih rasional, objektif, dan terbuka terhadap berbagai pandangan dalam proses mencari kebenaran. Nah, mungkin cukup sampai di sini saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.